Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan saat ini. Saya percaya bahwa saudara ada di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, kalau kita perhatikan pembicaraan mengenai pandemi dan vaksin begitu luar biasa. Pandemi ini sudah berlangsung 1 tahunan. Lalu kemudian berbagai macam pertanyaan pun muncul. Kapan ini akan berakhir? Apakah ini merupakan permainan sekelompok orang yang disebut penguasa ekonomi dunia? Jadi tidak heran kalau ada teori konspirasi pun menjadi perbincangan yang hangat di mana-mana. Dan ada juga yang bertanya, apakah ini merupakan peringatan dari Tuhan? Apakah ini merupakan tanda akhir zaman? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pembicaraan tersebut, yang nyata bahwa pandemik ini sudah merupakan hal yang sangat-sangat membuat masyarakat dunia kelimpungan, saudara. Masyarakat dunia menghadapi hari-hari yang sulit, nyaris di semua bidang kehidupan. Mungkin pula bagi sebagian orang lain bahwa hari-hari yang sukar ini, yang sulit ini, yang menyesalkan ini merupakan hari-hari yang begitu jahat. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyikapi, atau bagaimana kita sebagai anak Tuhan menghadapinya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama, yaitu dari surat Efesus. Dan secara khusus adalah diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mengapa demikian, saudara? Nah, yang pertama adalah bahwa ketika saya mempelajari Efesus ini, di dalam surat ini disebutkan bahwa jemaat di Efesus menghadapi tekanan yang begitu luar biasa dari berbagai macam bidang. Dari pemimpin, kemudian dari lingkungan setempat, dan begitu banyak tantangan yang lainnya sampai boleh dikatakan nyawa pun terancam. Sehingga tidak heranlah kemudian kalau kita menemukan dalam Efesus 5 ayat 16, disampaikan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Nah, alasan lain, saudara, saya ingin menyampaikan dari surat Efesus ini, kalau kita menyimak dari arti kata hari-hari yang jahat, khususnya kata yang jahat, ternyata itu mempunyai beberapa makna yang lebih kaya, lebih luas, saudara. Nah, hari yang jahat ini bisa dipahami sebagai hari-hari yang penuh dengan masalah yang begitu melelahkan. Baik secara pikiran, secara emosi, secara kerohanian, bahkan secara fisik, saudara. Sangat melelahkan. Juga hari yang penuh dengan rasa sakit yang luar biasa, hari yang penuh dengan penderitaan yang tidak pernah habis, atau sebuah kesengsaraan yang tidak ada hentinya. Dan berbarengan dengan itu dipenuhi dengan kejahatan yang luar biasa. Dan hari yang jahat juga punya pengertian adalah hari yang memang sifatnya sangat buruk. Kondisinya pun sangat buruk, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, dalam hari-hari yang demikianlah kemudian firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini juga mengingatkan bagaimana mereka sebagai jemaat menghadapi hari yang jahat itu. Harus bersikap atau bagaimana menghadapinya. Nah, di samping itu juga, saudara, melalui surat Rasul Paulus kepada Efesus ini, itu juga diingatkan bahwa di hari-hari yang jahat, yang melelahkan, yang menyesakan ini, itu adanya tipu muslihat si iblis. Itu pasal 6 ayat yang ke-10. Adanya tipu muslihat si iblis. Ya, berbagai macam tentu ide gagasan bisa masuk kepada tiap orang ketika menghadapi tantangan yang berat. Bagaimana mencari jalan keluar yang sangat singkat begitu, bisa keluarnya. Dan dalam situasi itulah berbagai macam gagasan seringkali muncul yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu juga di dalam pasal 6 ayat yang ke-16 itu diingatkan adanya panah api si jahat. Dan ini mirip dengan artinya dengan tipu muslihat si iblis ini. Lalu di dalam ayat yang ke-12 pasal 6 juga diingatkan bahwa lawan mereka sebenarnya adalah bukan hal yang biasa, tetapi lawannya itu adalah para pemerintah, the rules, saudara, pembuat aturan yang bisa mengatur tatanan masyarakat, para penguasa, dan para penghulu yang semuanya ini adalah dari dunia kegelapan, berkaitan dengan dunia kegelapan, dan juga roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, lebih jauh lagi, kalau kita mengingat semua hal yang
tadi, maka bagi orang tertentu, bagi ya tiap orang soalnya bisa berbeda, saudara, tentang hari yang jahat ini. Kalau kita melihat pengertiannya, lalu kita mengambil turunannya, variasinya dalam kondisi sekarang, mungkin hari yang jahat, hari yang begitu menyusahkan, menyengsarakan, menyulitkan, yang sangat buruk, bisa jadi berupa bencana alam yang merenggut harta dan nyawa orang yang dikasihinya. Bisa juga seperti sekarang, pandemi karena COVID, atau berbagai penyakit lainnya yang di mana katakanlah bayang-bayang kematian seakan mengejar. Atau mungkin bagi orang lain tertentu adalah tidak bisa berkumpul, beribadah, tidak bisa berkumpul lagi dengan bebas bersama-sama orang yang dikasihinya. Tidak bisa ya seperti biasa berjalan. Mungkin juga bagi yang lain bisa berarti keterpurukan ekonomi yang terjadi, korban PHK. Mungkin bagi yang lain perselingkuhan, perceraian, rumah tangga yang berantakan, kacau nggak karuan, saudara. Atau mungkin bagi yang lain bahwa hari yang jahat yang menyesakkan ini adalah hari di mana perasaan kita merasa teraniaya, saudara. Terhempaskan, dipermalukan, terusir, tidak diterima oleh dunia ini, merasa stres, depresi yang begitu mendalam, dan sebagainya, saudara. Sangat banyak sekali variasinya. Nah, dalam situasi seperti itu tentu, saudara, bisa jadi, maka tidak heranlah diingatkan oleh firman Tuhan, tipu muslihat iblis muncul bermain, gagasan ide, mencari jalan keluar yang jalan pintas, misalnya mencurilah untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan ekonomi, bercerailah dari kesesakan persoalan rumah tangga yang tidak pernah selesai, atau misalnya ide bunuh dirilah. Jadi muncul berbagai macam hal, gagasan, perasaan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Muncul pertanyaan, Tuhan itu ada di mana? Mengapa Tuhan kok biarkan saja gitu? Kok seakan-akan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu merupakan ringkasan dari berbagai macam nasihat yang disampaikan dari pasal-pasal sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri, tapi saya tidak akan menguraikan pasal per pasal, saudara. Tapi saya ingin langsung ke ringkasannya. Pasal 6 ayat 10 sampai 18. Kenapa saya katakan begitu? Setelah berbagai macam nasihat, kemudian pasal 6 ayat 10 dimulai dengan kata akhirnya. Jadi semacam kesimpulan, saudara. Nah, di dalam bagian ini saya menemukan ada 4 hal utama, saudara, yang bisa menjadi pegangan kita bagaimana kita menghadapi hari yang jahat atau hari yang menyesakan ini. Saudara, yang pertama di dalam ayat yang ke-10, yaitu menyangkut sikap mentalitas kita, keberadaan rohani kita di dalam Tuhan. Nasihatnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ini menyangkut sikap mentalitas dan keberadaan rohani kita. Hendaklah kamu kuat, yang dimaksud adalah bahwa kita harusnya semakin kuat dan memperkuat roh kita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan, saudara, terlampau banyak informasi dan pemikiran yang acap kali membingungkan kita. Tidak menyentuh pada hal-hal yang bersifat hakiki, yang fundamental, yang mendasar. Bahkan banyak yang menyesatkan nasihatnya. Begitu banyak hoax di luar sana, saudara. Jadi kita diajak oleh firman Tuhan kembali kepada firman Tuhan, meletakkan dahulu dasar mentalitas kita, rohani kita, di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab di dalam kitab Efesus ini, itu banyak perkara di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita bisa mengetahui Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani di surga bagi kita. Memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Tuhan kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, kasih karunia yang berlimpah, saudara, keselamatan. Di dalam Tuhan ada kebangkitan dan diberikan tempat di surga bersama dengan Dia. Keselamatan kekal. Di dalam Tuhan kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Di dalam Tuhan ada pernyataan rahasia kehendak Allah. Semua yang di surga, di bumi, dipersatukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kita bisa mendengar firman Tuhan, kehendak Tuhan.
Di dalam Dia kita dimartirkan oleh Roh Kudus. Di dalam Dia kita yang tadinya jauh menjadi dekat, diperdamaikan dengan Allah Bapa. Tidak ada lagi tembok pemisah. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa sekarang, mempunyai relasi dengan Bapa. Di dalam Tuhan kita menjadi kawan sewarga dengan orang kudus, menjadi anggota keluarga Allah Bapa. Di dalam Tuhan kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus, yang tersusun rapi, dan menjadi ahli warisnya, saudara. Di dalam Dia, saudara, ada kasih yang melampaui segala sesuatu. Di dalam Dia kita dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Dialah kepala jemaat kita, anggota tubuhnya. Itulah sebabnya kita harus di dalam Tuhan meletakkan dasarnya. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, karena memang firman Tuhan mengatakan betapa hebat kuasanya bagi saudara dengan saya, bagi orang kudus yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang jauh melebihi segala yang ada di dunia ini dan dunia yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan di dalam kekuatan pengalaman, bukan di dalam kekuatan pikiran, kepandaian, keahlian kita dari dunia ini, bukan. Ingat saudara, bahwa saudara dengan saya dituntut menggembleng, memperkuat keberadaan mentalitas rohani kita. Ini menuntut disiplin untuk selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-11 dan 13, dikatakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini menyangkut seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa yang dimaksud dengan hal ini, saudara? Dalam hal ini bahwa kita harus mengetahui di dalam hari-hari yang jahat yang harus kita hadapi, kita harus tahu, kita harus memahami perlengkapan senjata yang dibutuhkan. Kita harus mengetahui, saudara, memahami apa itu ikat pinggang kebenaran, apa itu baju zirah keadilan, apa itu kasut kerelaan memberitakan Injil, apa itu perisai iman, apa itu ketopong keselamatan, apa itu pedang roh firman Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan fokus kepada bentuk senjatanya yang disebutkan, tetapi fokuslah kepada kata yang mengikuti di belakangnya. Dan kalau kita cermati bagian itu, semuanya ini tidak berhubungan dengan senjata senapan api, saudara, dengan granat, dengan bom, atau alat perang lainnya, saudara. Semuanya itu berkaitan dengan nilai-nilai yang hakiki dari setiap aspek kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenakanlah semuanya itu, artinya pakailah, terapkanlah, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Kenakan pada diri sendiri, terapkan pada diri saudara dengan saya, sebagai gaya hidup orang yang percaya. Gaya hidup sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus, saudara. Nah, sebagai anak-anak terang, tentu surat Efesus memberitahukan kepada kita, kita harus senantiasa berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, saudara dengan saya adalah manusia baru yang telah mendengar firman kebenaran, menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Kebenaran, keadilan. Baju zirah, saudara. Ikat pinggang. Bawalah, saudara, kabar baik kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Mereka membutuhkan penghiburan di masa yang sukar ini. Pengampunan, kekuatan, pengharapan yang ditawarkan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kerelaan membawa kabar baik ini menuntut ketulusan hati, saudara. Bukan karena terpaksa, bukan karena ada program gereja yang menggerakkan, bukan. Tapi hati nurani karena kita punya kasih Bapa di dalam diri kita. Ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan atau yang menderita dalam masa yang sukar ini, saudara. Dengan keadaan sesulit apapun di masa yang sukar, yang jahat ini, saudara. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan hidup menurut keinginan hawa nafsu daging, saudara. Pikiran yang jahat. Sesulit apapun, saudara, hidup kita dalam masa yang sukar ini, hiduplah dalam kebenaran. Buanglah dusta fitnah. Bantulah orang yang dalam kesulitan semampu kita bisa lakukan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Iman di dalam Tuhan Yesus yang harus kita genggam dalam hidup kita.
Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara dengan saya jalan sendiri. Karena itulah peganglah kuat-kuat iman yang telah membawa kita kepada keselamatan. Peganglah kuat-kuat perisai iman yang membawa kita semakin lebih dewasa, bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus, saudara. Iman yang demikian yang dapat memadamkan panah api si jahat. Setiap gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, hanya bisa dilawan dengan iman yang berpegang kepada Tuhan. Tawaran-tawaran dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, kita harus lawan dengan iman yang harus kita pegang, iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang dapat memadamkan, saudara, hal-hal gagasan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mau digeserkan. Jangan mau melepaskan iman, saudara. Apalagi menjual iman, saudara, hanya karena kebutuhan keseharian, pergumulan kita keseharian, saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dengan saya dalam situasi yang sukar apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa karena kasih karunia saudara dengan saya diselamatkan. Kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di masa yang akan datang, Dia akan menunjukkan kepada saudara dengan saya kekayaan kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah di dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Efesus memberitahukan Injil keselamatan adalah firman. Jadi kalau misalnya itu dikatakan ketopong keselamatan, maka Injil keselamatan firman Allah itu jangan lepas dari pola pikir kita. Dari hati kita, saudara. Firman itu pedang roh yang bisa melawan setiap godaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Namun luar biasanya, firman itu juga dikatakan yang menguduskan, menyucikan kita. Dan melaluinya Bapa menyatakan rahasia kehendak-Nya. Sebagai orang yang telah belajar mengenal Kristus demikian, kata Rasul Paulus di dalam Efesus, kita diminta untuk terus-menerus berusaha mengerti kehendak Allah. Dan itu hanya ada di dalam firman-Nya yang tertulis, saudara. Artinya, saudara, bahwa dalam hari-hari yang jahat, yang sukar ini, saudara harus lebih tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara harus lebih akrab lagi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Bergaul dengan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sumber-sumber yang kita perlukan, saudara, untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Ketahuilah, pahamilah, sumber-sumber itu, terapkanlah itu, saudara, sebagai gaya hidup saudara dengan saya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan menyangkut kesiapan dan daya tahan. Berdirilah teguh atau berdirilah tegak, kata firman Tuhan, saudara. Dan dikatakan tentu yang dimaksud berdiri dengan teguh adalah berdiri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena setelah nasihat ini, frase kalimat berikutnya adalah menjelaskan, memberitahukan tentang perlengkapan senjata Allah. Tapi dimulai dengan kata berdirilah tegak, berdirilah teguh. Jadi berdirilah teguh, saudara, dengan seluruh perlengkapan yang sudah kita pakai menjadi gaya hidup, saudara. Firman Tuhan menasihati kita bukan untuk bergerak maju menyerbu, tetapi berdiri tegak, diam di tempat, saudara. Tentu maksud firman Tuhan, hiduplah dengan gaya itu tetap terus-menerus, saudara. Bila dikaitkan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai gaya hidup, kita harus tetap memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun kondisinya, kita tetap ada di situ. Bagaimanapun sulitnya kondisinya, tetaplah dengan gaya hidup yang sesuai firman Tuhan. Dan ini menyangkut daya tahan, daya juang untuk mempertahankan. Tuhan lebih tahu kapan saudara dengan saya harus bergerak maju, dan akan dampaknya lebih hebat, saudara. Kalau kita melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu diperintahkan oleh Tuhan, akan sangat luar biasa. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, diam di tempat, berdirilah teguh, maka berdirilah, saudara. Jangan mencari berbagai macam kesibukan agar dianggap lebih rohani, saudara. Kalau Tuhan tidak perintahkan, lihatlah Nabi Elia, saudara. Dia harus berdiam 3 tahun di tepi sungai Kerit. Lihat juga Nabi Yehezkiel, saudara. Dia harus berbaring saja ratusan hari. Mungkin bagi orang lain yang tidak mengerti, dianggap pemalas, saudara. Tapi kalau mengerti bahwa itu dari Tuhan, saudara, kita nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah pusing, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Jadi berkaitan dengan daya tahan, berdirilah tegap, saudara, dengan gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudara, kalau saudara melakukan tahapan yang ke-1, ke-2, dan ke-3,
Saya yakin bahwa itu tidak mudah. Acap kali kita bisa menangis kelelahan, kehabisan tenaga, capek, ingin menyerah rasanya. Maka yang keempat ini luar biasa. Tuhan mengerti sudah akan hal itu. Di dalam ayat yang keempat, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Efesus 6 ayat 18. Ini menyangkut apa? Relasi komunikasi dengan Allah Bapa. Bicaralah dengan Allah Bapa, saudara. Ketika kita mengalami keguncangan demi keguncangan dalam kehidupan kita. Apa artinya, saudara? Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita harus menggembleng rohani kita untuk tetap dan semakin kuat di dalam Tuhan, bukankah itu menuntut perjuangan terus-menerus yang acap kali bisa begitu melelahkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dengan saya harus mengetahui, memahami seluruh perlengkapan senjata Allah, menjadikannya sebagai gaya hidup, bukankah itu juga membutuhkan perjalanan dan proses yang begitu melelahkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dengan saya harus berdiri teguh dengan daya tahan yang luar biasa, mempertahankan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukankah itu juga bisa begitu melelahkan dan tidak mudah? Jadi saudara, ketika kita harus melakukan, apalagi di tengah situasi sekarang, mungkin situasi yang jahat, mungkin saudara dengan saya bisa menangis karena tekanan himpitan yang begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami hari-hari yang begitu sulitnya luar biasa, merasa sendirian, saudara. Ingat, bukankah itu merupakan salah satu saat yang terbaik untuk berseru kepada Bapa yang di surga? Ketika saudara merasa lelah, menangis sendirian, tidak punya kekuatan apapun lagi, bukankah itu salah satu saat yang terbaik untuk mengetuk hati Bapa kita yang di surga? Jadi berbicaralah, saudara. Berdoa itu berbicaralah. Janganlah lagu berbicara kepadanya. Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita adalah orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus? Bukankah saudara dengan saya diberikan jaminan, yaitu Roh Kudus sendiri menjadi jaminan bagian kita? Bukankah di dalamnya ada hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar dalam kondisi yang sangat sulit ini? Bukankah di dalam roh juga kita turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah melalui situasi yang sukar juga? Bukankah saudara dengan saya juga di dalam roh dipanggil menjadi satu pengharapan kepada satu pengharapan? Bukankah saudara dengan saya juga di dalam roh harus selalu penuh dengan roh? Dan bukankah di dalam roh juga kita beroleh jalan masuk kepada Bapa untuk berbicara dengan Bapa? Jadi berkomunikasilah, berbicaralah dengan Bapa, perkuatlah relasi saudara dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sepatutnya patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberitahukan adanya hari yang jahat yang bisa menimpa siapa saja. Tuhan pula yang memberitahukan apa yang harus kita lakukan menghadapi hari yang jahat, hari yang menyesakan. Oleh karena itu, saudara, percayalah, lakukanlah apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Disitulah kita mengerti apa artinya sebuah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita mungkin bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Tuhan hari yang jahat ini tidak Engkau angkat? Saudara, kita semua berharap hal yang sama. Namun pasti Tuhan punya maksud yang lain, mengapa kita harus menghadapinya. Setidaknya mungkin supaya kita bisa mengalami, mengetahui apa arti penyertaan Tuhan ketika kita berjalan melewati lembah kekelaman. Dibiarkan menghadapi hari yang jahat yang menyesakan, supaya kita juga menjadi dewasa ketika kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami semua pencobaan itu? Tentu Ia mengerti ketika saudara dengan saya mengalami ini dan berseru datang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perhatian saudara. Kiranya anugerah, pengharapan, pertolongan, bahkan mujizat dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidup saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di lain
kesempatan.